Sahabat Melanin, selamat datang kembali di podcast Dermkes Melanin by DVUNS. Acara ini dipersembahkan oleh Residen Dermatovenerologi Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muardi Surakarta. Episode kali ini menjadi episode yang menarik dan pastinya seru untuk disaksikan karena kita akan membahas tema khusus pada bulan ini yang berkaitan dengan peringatan Hari Kesehatan Nasional yang kita peringati setiap tahunnya pada tanggal 12 November. Dengan saya, Dr. Ivana, sebagai host pada hari ini. Bersama saya telah hadir Dr. Nur Rahmat Mulyanto, Master of Science, spesialis kulit dan kelamin konsultan. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Dr. Ivana. Bagaimana kabarnya, dokter? Alhamdulillah baik. Selamat pagi, Sobat Dermkes Melanin. Terima kasih, dokter, karena telah berkenan hadir di podcast hari ini, ya, dokter. Dr. Nur Rahmat Mulyanto, Master of Science, spesialis kulit dan kelamin konsultan, yang dalam kesehariannya kerap kita sapa sebagai Dr. Nur, merupakan staf yang aktif sebagai pengajar dan pembimbing mahasiswa PPDS Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Dr. Nur menamatkan studi pendidikan dokter umumnya dari Universitas 11 Maret Surakarta, yang kemudian melanjutkan program studi Master of Science serta pendidikan studi dokter spesialis kulit dan kelamin dari Universitas Gadjah Mada. Saat ini, Dr. Nur sedang menempuh pendidikan dokternya di Universitas 11 Maret Surakarta. Sahabat Melanin, bagi sahabat Melanin yang tertarik untuk berkonsultasi langsung mengenai masalah kulit dan kelamin dengan Dr. Nur, dapat langsung bertemu di klinik pribadi Dr. Nur Rahmat Mulyanto, Master of Science, spesialis kulit dan kelamin konsultan, di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muardi Surakarta, serta di klinik dan apotik Nurita, Jalan Gatot Subroto nomor 230, juga di klinik dan apotik Saras, Jalan Veteran nomor 29, Sukoharjo. Baik, dokter, tema pada hari ini adalah tentang peringatan Hari Besarnya Tenaga Kesehatan ini, dok, yaitu Hari Kesehatan Nasional yang diperingati pada tanggal 12 November setiap tahunnya. Hari ini kita akan banyak berdiskusi tentang perspektif tenaga kesehatan, terutama dokter, tentang kondisi kesehatan di Indonesia, serta apa saja yang perlu diperbaiki dan bagaimana peran serta masyarakat dalam memajukan kesehatan nasional. Nah, dokter, setiap tahun kita memperingati Hari Kesehatan Nasional. Betul, dokter. betul, dokter. Kita flashback sedikit, bagaimana peringatan Hari Kesehatan Nasional diperingati jatuh pada tanggal 12 November setiap tahunnya, dokter. Begini, Dr. Ivana. Jadi Hari Kesehatan Nasional itu mulanya dicetuskan oleh adanya wabah malaria di Indonesia ini. Ya, sekarang malaria hanya mengenai daerah-daerah endemis. Dulu Pulau Jawa, Bali, Lampung itu masih banyak kasus malaria ini. Jadi awalnya berawal dari itu, wabah malaria itu. Kira-kira kalau nggak salah tahun 1950-an. Ya, 1950-an banyak wabahnya di situ. Maka pada tahun 1959 Dinas Pembasmian Malaria mencanangkan untuk pemberantasan malaria, ya. Oleh dibentuklah namanya Dinas Pembasmian Malaria. Nah, Dinas Pembasmian Malaria ini pada tahun 1963 berubah namanya menjadi Komando Operasi Pemberantasan Malaria atau disingkat dengan KOPEM, yang tugasnya itu menyemprotkan insektisida untuk memberantas malaria ini, yang dikenal dengan nama DDT. Kalau nggak salah singkatannya dipenyl trikloroetan, ya, DDT itu, ya, agak sulit singkatannya itu. Nah, itu tugasnya menyemprotkan secara rutin ke rumah-rumah, yaitu khususnya di Pulau Jawa, Bali, dan Lampung. Nah, pada tahun 1964 dan tepatnya di tanggal ini 12 November ini, nah itu Indonesia berhasil dalam pemberantasan malaria ini. Nah, maka Hari Kesehatan Nasional itu dicetuskan atas memperingati keberhasilan dalam memberantas penyakit malaria. Itulah awal dicetuskannya Hari Kesehatan Nasional, gitu.
Ya baik dokter, terima kasih jawabannya yang jelas sekali. Nah dokter, untuk Hari Kesehatan Nasional tahun ini diusung tema Bangkit Indonesiaku, Sehat Negeriku. Betul. Bagaimana dokter makna yang bisa kita ambil dari tema tahun ini? Ya, kita bangkit ini maksudnya kita sebelumnya kita pernah mengalami suatu pandemi, ya COVID-19 yang dimana banyak sekali warga negara Indonesia yang meninggal akibat penyakit tersebut. Di samping itu juga banyak tenaga kesehatan yang gugur dalam menjalankan tugas sebagai dokter atau tenaga medis dalam menangani pasien COVID ini, ya. Nah, setelah kejadian itu, ya, kita benahi lagi, ya, kita benahi lagi kesehatan di Indonesia ini supaya kondisi kesehatan seperti penyakit wabah seperti itu bisa diatasi dengan baik. Maka itu harus bangkit kembali seperti itu, ya. Menelik sedikit soal logo Hari Kesehatan Nasional Betul. tahun ini, terinspirasi dari kupu-kupu yang bermetamorfosis. Oh iya, gambar kupu-kupu itu ya, Dokter Ivana ya. Sebenarnya apa sih yang sebenarnya mau digambarkan oleh gambar kupu-kupu ini, dokter? Ya, kita ketahui kupu-kupu sebelumnya menjadi kupu-kupu jadi apa dulu? Kepompong. Sebelum sudah kepompong ulat ya. Kepompong terus sebelumnya ulat ya. Iya, ulat ya. Ulat. Nah, ulat itu sebelum jadi kupu-kupu kan sebagai apa? Hama ya. Hama. Sebagai hama. Nah, ketika jadi ulat terus kemudian dia bermetamorfosis jadi kupu-kupu. Nah, itu berarti kan merubah atau transformasi menjadi kupu-kupu. Transformasinya yang awalnya hama setelah jadi kupu-kupu dia malah menguntungkan tumbuh-tumbuhan, memberikan serbuk sari bagi bunga-bunga yang membutuhkan. Nah, itu justru di Hari Kesehatan Nasional kita bertransformasi ke peningkatan kesehatan yang lebih baik, termasuk pelayanannya, rujukannya, SDM-nya itu, ya. Kemudian sistem pembiayaannya bagaimana itu. Jadi kita transformasi pelayanan kesehatan menuju ke tingkat yang lebih baik. Metamorfosis atau transformasi menuju ke tingkat yang lebih baik. Seperti digambarkan seperti ulat yang menjadi kupu-kupu tadi. Oke, ya. Dokter, dari ranah keilmuan kulit dan kelamin sendiri, apa saja keberhasilan di bidang kesehatan kulit dan kelamin yang telah dicapai oleh Indonesia saat ini, dokter? Ya. Penyakit kulit dan kelamin atau sekarang dinamakan dermatologi and venerologi ya, nama yang baru sekarang ini itu dalam kesehatan ini kita juga banyak melakukan penelitian untuk keberhasilan dari penanganan suatu penyakit ya. Seperti sekarang banyak penelitian untuk penyakit-penyakit yang dahulunya memang susah diatasi, kemudian dengan adanya penelitian tersebut, maka dengan adanya obat baru tersebut, maka penyakit tersebut lebih mudah dalam diatasi. Misalnya untuk penyakit itu luka atau ulkus atau borok, dulu hanya penangannya hanya dibersihkan, kasih salep atau apa. Sekarang diteliti dengan ditemukannya namanya PRP yang diambil dari serum darah pasien. Jadi untuk mempercepat proses penyembuhan luka. Ada juga yang namanya stem cell itu. Jadi penelitian itu yang digunakan untuk peningkatan dalam pelayanan kesehatan. Baik, ya. Dokter. Menurut dokter, saat ini apa saja penyakit-penyakit di bidang kulit dan kelamin yang masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia? Sebenarnya masih banyak sih, tapi salah satu yang menjadi masalah di Indonesia sampai saat ini adalah kasus kusta atau morbus Hansen. Walaupun WHO sudah mencanangkan program eradikasi kusta, tapi masih banyak temuan-temuan kasus baru, terutama di daerah-daerah endemis, dan di Pulau Jawa ini juga masih cukup banyak kasusnya. Tapi bukan tidak sebanyak di daerah Madura, Sulawesi, Nusa Tenggara seperti itu. Karena kusta ini bisa menimbulkan kecacatan. Nah, itulah dan kecacatan bisa diakibatkan terlambatnya berobat. Nah, makanya pada saat ini betul-betul kita edukasi pada penderita kusta, pada penduduk-penduduk yang tinggal di daerah endemis, apabila memang ada merasa gejala terhadap kusta tersebut harus diperiksakan sedini mungkin dan diobati sedini mungkin. Tujuannya apa? Untuk memutus rantai penularan dan mencegah kecacatan. Karena penyakit kusta itu memang menular. Ya. Seperti itu. Baik dokter, baru saja dokter menyebutkan tentang penyakit morbus Hansen atau kusta.
mengapa masalah ini masih menjadi tantangan bagi Ya. dokter di Indonesia? Betul, tadi yang sudah saya katakan, karena kusta salah satu komplikasinya menimbulkan kecacatan dan pengobatannya juga memakan waktu yang cukup lama, dan ini perlu dibutuhkan edukasi pada pasien untuk taat minum obat. Ada yang pengobatan selama 6 bulan, ada yang pengobatan selama 12 bulan, ya 12 bulan. Nah, perlunya edukasi sebagai tenaga medis, perlu juga dukungan dari keluarga sekitarnya. Jadi penderita ini punya keluarga mendukung, jangan menjauhi. Karena kusta itu sekarang itu stigmanya yang masih melekat di masyarakat. Stigma itu yang menyebabkan penyakit kusta itu merupakan kesan buruk karena dia menimbulkan kecacatan itu tadi. Ya, jadi harus didukung dan perlu ditekankan kusta itu dapat disembuhkan asal teratur berobat dan juga berobatnya tidak bolong-bolong, ya. Dan ketika ada gejala segera lapor ke petugas kesehatan. Itu jadi perlu didukung oleh masyarakat setempat, terutama keluarganya, ya. Menurut dokter, bagaimana peran tenaga medis untuk menghadapi tantangan tersebut? Ya, tenaga medis di sini selain tugasnya dalam pengobatan, ternyata juga ada tugas dalam mencegah, ya, dengan cara edukasi tadi, edukasi ke pasien, penyuluhan, kita laksanakan penyuluhan mengenai suatu penyakit sesuai dengan bidang keilmuan kita, ya, supaya pengetahuan tentang pencegahan terhadap penyakit ini sudah bisa diterima di masyarakat pada umumnya, ya. Jadi tidak hanya untuk pengobatan saja, tapi untuk pencegahan, seperti itu. Oke dokter, menurut dokter bagaimana kita harus menghadapi polemik tentang ketidakmerataan tenaga medis di Indonesia? Bagaimana kita menyikapi hal tersebut, dokter? Pemerataan tenaga medis, ya. Oh iya, pemerataan tenaga medis itu kalau tidak salah itu Indonesia itu masih kekurangan 130.000 dokter, ya. 130 dokter kalau saya nggak datanya itu. Nah, sebetulnya Kemenkes sudah mengatur tentang pemerataan WHO sudah mengatur tentang pemerataan tenaga medis ini, yaitu satu tenaga medis melayani 1.000 penduduk, 1/1000 penduduk itu. Dan memang pada pemerataan tenaga medis ini penyebarannya tidak merata, ya, walaupun ada tenaga medis yang sudah mulai purna atau sudah bebas tugas dari ini, tapi penyebaran tidak merata. Ada daerah-daerah yang di pelosok-pelosok masih kekurangan tenaga medis. Nah, ini perlu dukungan, ya, perlu dukungan terhadap tenaga medis tersebut, yang ketika dia ditempatkan di daerah-daerah terpencil, dia perlu didukung, ya, perlu didukung oleh ya pemerintah pada khususnya, ya, seperti itu. Perlu dukungan supaya dia mau untuk ditempatkan di daerah-daerah tersebut, ya, supaya penyebaran merata, pelayanan kesehatan juga merata. Karena kebanyakan ngumpulnya di kota semua, kabupaten, tapi di daerah terpencil masih sedikit kebutuhan tenaga medis tersebut, ya. Dokter, menurut dokter seberapa besar peran tenaga medis untuk memajukan kesehatan nasional di Indonesia? Peran tenaga medis, ya, itu tadi saya katakan. Tenaga medis ini tidak hanya dalam posisi pengobatan saja, ya, tapi juga memberikan edukasi. Nah, saat ini mungkin tenaga medis juga kemarin waktu pas pandemi itu kan banyak berita-berita yang tidak benar mengenai, ya, kasus COVID ini seperti itu. Nah, itu tenaga medis berperan sebagai edukator meluruskan, ya, berita tersebut, ya. Yang penting sudah berusaha meluruskan, meskipun mungkin kadang-kadang ada masyarakat menerima atau tidak, tapi kita sudah berusaha supaya menjadikan penyelamat bagi masyarakat pada umumnya, seperti itu. Jadi tidak hanya dalam pengobatan saja, tapi juga dalam sebagai edukator, ya. Baik dokter, kalau menurut dokter dari kacamata sebagai seorang tenaga medis, bagaimana keadaan kesehatan nasional kita saat ini di Indonesia, dokter? Keadaan nasional saat ini semakin baik, ya. Terutama kita sudah mulai bangkit semenjak masa pandemi kemarin itu, ya.
kesadaran masyarakat juga udah mulai meningkat ya pada saat ini ya, kesadaran terutama sekarang kita sudah terbiasa untuk setiap melakukan apapun selalu cuci tangan, hand hygiene ya, hand hygiene, cuci tangan. Jadi sadar akan kesehatan, sadar akan kebersihan yang untuk meningkatkan kesehatan pada diri sendiri juga di lingkungan sekitar, seperti itu. Baik dokter. Untuk pertanyaan terakhir, apa yang ingin dokter sampaikan kepada seluruh sahabat melanin yang menyaksikan podcast hari ini? Ya, untuk sahabat-sahabat melanin ya, khususnya tenaga medis dahulu, mari kita selalu semangat untuk meningkatkan kesehatan. Kita tingkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, terhadap pasien-pasien kita. Selain kita tingkatkan pelayanan kesehatan, juga kita tingkatkan edukasi. Kita tanamkan budaya hidup sehat kepada masyarakat. Ya, budaya hidup sehat pada masyarakat supaya masyarakat tersebut juga terhindar dari penyakit-penyakit ya, penyakit-penyakit yang mungkin bisa malah justru menyebabkan komplikasi yang penyakit-penyakit yang lain ya. Untuk masyarakat pada umumnya, mari kita budayakan hidup sehat ya. Kita cegah kesehatan ya, mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Mencegah, apabila kita bisa mencegah penyakit itu kita akan lebih baik daripada nanti kita sakit baru kita mendapatkan pengobatan ya. Mungkin itu Dr. Ivana yang bisa saya sampaikan. Baik dokter, terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Nur atas kesediaannya menjadi narasumber di Dermcast Melanin kali ini. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan di dokter. Semoga podcast kali ini dapat bermanfaat untuk memberikan wawasan serta perspektif yang baru khususnya dalam memaknai Hari Kesehatan Nasional. Saya Dr. Ivana sebagai pembawa acara kali ini pamit undur diri. Jangan lupa untuk like, subscribe video ini untuk mendapatkan notifikasi mengenai acara-acara menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa. Ya, sampai jumpa sahabat Melanin. Assalamualaikum.